Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Gus, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sambil belajar nih Gus. Ya. Lalu berarti kok belajar soalnya nggak salah. Niki Gus, ini saya mewakili pertanyaan dari subscribe yang tanya ke Viper. Kalau kita mau melakukan tirakat melek maksudnya, itu berarti kan tidak tidur. Terus kalau kita mau melaksanakan sholat tahajud, pripun? Sedangkan salah satu sunatnya sholat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu. Sholat tahajud ya. Sholat tahajud itu ada versi-versi. Ada yang harus tidur dulu untuk mendapatkan sunnahnya. Ada yang tidak harus tidur karena untuk menjaga keistiqomahannya. Karena takutnya kalau tidur dulu, takutnya kebablasan, terus akhirnya tidak bisa melaksanakan sholat tahajud itu. Jadi ada dua versi. Jadi nggak harus tidur dulu. Tapi kalau bisa tidur dulu itu lebih afdol. Karena sahabat Abu Bakar dulu, beliau tidak pernah tidur waktu mau melakukan sholat tahajud. Tapi kalau sahabat Umar itu tidur dulu karena sahabat Umar itu memang kuat orangnya. Tapi kalau sahabat Abu Bakar dulu waktu melakukannya tidak tidur dulu karena memang untuk menjaga keistiqomahan itu. Karena takutnya kalau tidur kebablasan nggak melakukannya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau sholat tahajud itu nggak tidur dulu, sebenarnya nggak apa-apa. Nah, gitu Mbak. Terus ini Gus, tentang tafsir mimpi. Mimpi yang tafsir artikan itu yang bisa diartikan baik maksudnya yang benar sama kejadian di hidup kita tuh yang jamnya gimana? Gimana? Tafsir mimpi. Tafsir mimpi. Ketika kita tidurnya gimana? Maksudnya yang tengah malam atau tidur siang itu pun nanti bakal kejadian apa enggak gitu loh Gus. Itu dilihat dulu isarohnya bagaimana, terus keadaan pikir manusia itu bagaimana. Nah, jadi nggak harus dalam waktu-waktu tertentu. Memang dalam kajian-kajian ilmu tafsir mimpi, memang yang lebih baik itu ya tengah malam itu biasanya ya. Menjelang tengah malam sampai menjelang mau subuh biasanya ya. Tapi sebenarnya setiap saat itu bisa menjadi sebuah isyarah jika mimpinya itu memang benar-benar kayak nyata gitu loh Mbak. Jadi gini Mbak, untuk tafsir mimpi itu sebenarnya harus ditanyakan kepada orang yang benar-benar tahu akan hal mimpi ini gitu. Jadi untuk mimpi kita tidak harus berpatok jam waktu malam atau siang, enggak Mbak. Nah, jadi nggak harus malam, nggak harus. Kadang siang juga bisa terjadi. Kadang karena mimpi itu sebenarnya kan sukma manusia itu yang keluar dari raga, dari jasad ini. Nah, mimpi itu kan alam sukma. Mimpi itu sebenarnya alam sukma. Alam sukmanya manusia itu sendiri. Nah, makanya orang mimpi itu seumpama ketemu dengan siapa atau terjadi suatu hal apa bisa teringat. Tapi harus dilihat dulu keadaan manusianya ini keadaan bingung pikirannya atau memang tidak ada permasalahan yang berat gitu Mbak. Nah, jadi gini, untuk mimpi ya, maaf loh ya, untuk mimpi ini biasanya kalau pikirannya ini lagi semrawut, lagi ruwet, ini biasanya mimpinya itu nggak genah Mbak. Gak genahnya gimana? Nah, contoh gini, kalau terlalu banyak beban pikiran, banyak permasalahan, kadang dikejar-kejar hantu lah, kadang dirui demit ibaratnya gitu. Jadi untuk mimpi ini dilihat dulu kondisi orangnya, satu ya, kondisi psikisnya itu bagaimana, karena itu sangat menentukan bagaimana alur mimpi itu sendiri. Nah, jadi dilihat dulu, nggak harus waktunya, nggak harus loh ya, tapi memang afdolnya itu memang tengah malam sampai menjelang pagi, biasanya menjelang subuh
itu memang yang paling bagus. Nah, tapi sebenarnya nggak harus dengan waktu yang ditentukan itu tadi, enggak. Karena apa? Sebenarnya itu Allah sendiri yang menghendaki. Di bagaimana itu diperjalankan si sukmanya manusia itu. Jadi nggak harus waktunya jam berapa, nggak harus. Tapi alangkah baiknya ketika mendapatkan isyarah lewat mimpi, itu alangkah baiknya dipertanyakan kepada orang yang benar-benar tahu apa mengarahkan mimpi itu kemana arahnya, gitu loh Mbak. Nah gitu. Karena mimpi ini kan multi tafsir. Ya, yang paling baku ketika kita bermimpi, kita sugesti aja ke arah yang positif, jangan diarahkan ke negatif. Karena apa? Kalau kita arahkan ke negatif, jadinya ya negatif. Kalau kita arahkan ke positif, insya Allah jadinya ya positif. Karena apa? Cipta manusia, sugesti manusia ini sangat menentukan hasil, gitu loh. Sangat menentukan hasil. Jadi untuk mimpi alangkah baiknya diarahkan ke sisi positif saja. Tapi kalau mimpinya buruk, banyak-banyak istighfar, gitu aja Mbak. Banyak-banyak istighfar aja. Karena itu sangat menentukan ini cipta ini, sugesti. Nah, ketika manusia ketika dikersak nih, dikehendaki Allah untuk bermimpi yang enggak baik, banyak-banyak istighfar. Kalau mimpinya baik, ya banyak-banyak bersyukur, intinya gitu. Tapi ini tidak harus kita sugesti ke arah yang negatif loh ya. Tidak. Jadi jangan terpengaruhi oleh mimpi, intinya gitulah. Jangan terpengaruhi oleh mimpi. Karena apa? Mimpi ini kadang bisa terjadi, kadang ya tidak terjadi. Apalagi kalau kita mimpi yang baik gitu ya. Contoh mimpi yang baik, ketika kita ini terlalu berangan-angan kapan datangnya, itu malah nggak datang-datang Mbak. Jadi istilahnya itu dibuat untuk sarana kita berintrospeksi diri, untuk sarana kita mawas diri, gitulah, memperbaiki diri, intinya gitu. Jadi untuk pelajaran, bahan pelajaran introspeksi diri itu, gitu Mbak. Jadi untuk hal mimpi, untuk menafsirkan itu alangkah baiknya diarahkan ke sugesti positif saja. Dan kalau kurang jelas, tanyakan kepada orang yang benar-benar dipercaya dan mampu untuk menafsirkan arti mimpi itu. Karena apa? Ketika kita tanya kepada seseorang dan seseorang itu menafsirkan ke hal yang negatif, terus akhirnya sugesti kita arahnya ke negatif, jadinya juga negatif, gitu loh. Jadi alangkah baiknya kita arahkan ke arah yang positif saja, gitu ya. Tapi kalau mimpinya kok sekiranya itu nggak jelas, banyak-banyak istighfar aja. Kemungkinan kita lagi banyak beban pikiran. Kenapa benar tuh Gus? Mimpi itu bisa diminta. Contohnya bagaimana? Seumpama aku pengen mimpi nih uang tuaku yang sudah nggak ada, seperti itu. Bisa. Nah, tapi kebanyakan itu arahnya ke lamunan, Mbak. Nah, alangkah baiknya gini, ketika kita ingin bertemu orang tua yang sudah meninggal atau saudara atau siapapun yang sudah meninggal, itu kan ada doa sebelum kita tidur, kan gitu kan. Nah, harapannya bisa bertemu, itu boleh, monggo, bisa, itu bisa. Nah, cukup Fatihah dan doa tidur, doa selamat, itulah yang penting, itulah. Tapi untuk kita, kalau kita ini terlalu berangan-angan, berandai-andai agar bisa ketemu, itu kemungkinan besar tidak akan bertemu. Kalaupun akan bertemu, itu biasanya itu hanya alam penggerambiangan, alam andai-andai itu, pengandai-andaian. Istilahnya seperti halusinasi. Nah, jadi gini, istilah halusinasi dan imajinasi itu kan berbeda tuh Mbak.
imajinasi itu muncul dari cipta rasa manusia. Tapi kalau halusinasi itu karena hawa nafsu. Jadi ini sudah berbeda ini, ya gitu. Terus ini lagi Gus, roh dengan nyawa itu sama atau beda? Terus kenapa benar ketika kita sedang tidur itu roh kita keluar dari tubuh kita? Roh itu nyawa dengan roh. Roh dengan nyawa itu apa, sama atau beda Gus? Itu satu komponen Mbak. Nah gini ya, isi di dalam diri manusia itu ada 8. Ini yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Isi dari dalam diri manusia itu ada 8. 1 hayu, 2 hayul qayyum, 3 nur, 4 rasa, 5 roh. Roh sukmo ini ada di sini. Roh sukmo nyawa ini ada di yang nomor 5 ini. Terus nomor 6 itu nafsu, nomor 7 akal budi, nomor 8 jasad, ya. Hayu hidup, hayul qayyum, nur, rasa, roh, sukmo di sini. Yang nomor 5 ini, roh, sukmo, nyawa ada di sini. Nah, terus nafsu, akal budi, jasad ada 8 ini. Ini yang paling baku di sini. Nah, terus apa? Roh atau nyawa itu satu komponen. Nah, tapi kalau sukma ini sudah beda lagi, tapi tetap dalam satu komponen itu, Mbak. Ya, gini, roh, nyawa itu kalau sudah keluar dari jasad ini tidak bisa kembali. Ya, roh, nyawa itu kalau sudah keluar tidak bisa kembali. Tapi kalau sukma, ketika sukma itu keluar, ini masih bisa kembali lagi ke jasadnya. Contohnya alam mimpi itu tadi. Nah, mimpi itu sebenarnya sukma yang keluar dari raga, ngeluyur lah istilahnya, dolan. Nah, sukma, mimpi itu sukma yang keluar, ngeluyur, dolan. Nah, ini begadang. ini sukma. Berarti kalau sukma itu perbedaannya ya dengan roh atau nyawa itu, sukma bisa keluar, bisa kembali masuk lagi ke dalam raga. Tapi kalau roh atau nyawa ini ketika keluar tidak bisa kembali karena meninggal dunia. Ini jadi sebenarnya nyawa dan roh itu satu komponen dalam hidup ini, itu sama-sama gaibnya tuh Mbak. Itu soponeh emang. Ini berarti bahasa dengan yang apa benar ketika kita sedang tidur itu roh kita keluar dari tubuh kita? Ruh. Iya, roh. Ketika kita tidur apakah keluar dari tubuh kita? Sukma. Yang keluar itu sukma, roh tetap. Nyatanya ketika sukma keluar meskipun mimpi lah, mimpi sampai manapun, sampai manapun, raga ini tetap kempas-kempis, tetap bernafas. Ini tanda masih adanya roh atau nyawa di dalam tubuh manusia. Itu berarti tidak keluar, roh atau nyawa itu tidak keluar dari raga selama manusia ini masih hidup. Nah gitu. Tapi kalau sukma ini kan masih bisa kembali lagi meskipun keluar. Itu sudah Gus. Ini yang tentang jenengan Gus. Agama dan budaya, bagaimana cerita lelaku dari jenengan Gus Andi yang merusak bangsa, sebenarnya bangsamu sendiri? Gimana? Agama dan budaya, bagaimana cerita dari lelaku dari Gus Andi yang merusak bangsa, sebenarnya bangsamu sendiri? Gini Mbak ya, ini merujuk kepada cerita para wali dulu ketika menyebarkan agama di Indonesia. Nah, ketika para wali dulu menyebarkan agama di Indonesia ini,
ini kan menggunakan kultur budaya, adat, tradisi di daerah yang mau didakwahi itu untuk menyebarkan agama itu. Karena apa? Ketika manusia ini diberikan sesuatu yang baru, terus dipaksa untuk meninggalkan kebiasaan yang lama, ini biasanya tidak bisa diterima, Mbak. Contoh gini, kebiasaan kita ini makan nasi, Mbak. Kebiasaan ya, contoh kebiasaan kita makan nasi. Kalau dipaksa untuk makan sagu, ini kan pasti awal-awalnya kan bertolak belakang tuh, Mbak. Adaptasinya ini kan berat ini. Karena apa? Kadar karbohidratnya ini sudah berbeda. Ketika kita makan sagu, banyak pun masih tetap lapar saja rasanya. Tapi ketika makan nasi, karena sudah terbiasa makan nasi, lah ini bisa diterima gitu loh. Makanya gini, bagaimana kita memasukkan sesuatu hal yang baru tapi tidak meninggalkan hal yang lama, nah, berupa kebudayaan itu. Karena apa? Sebelum agama itu masuk, agama Islam contohnya, agama Islam itu masuk, budaya, adat, tradisi ini sudah ada. Nah, makanya para wali dulu menggunakan gamelan, menggunakan tembang-tembang Jawa untuk meraih hati seseorang. Kebanyakan kan contoh Sunan Kalijaga, contoh Sunan Bonang. Para wali dulu kan memang begitu. La haula wala quwata diganti wali-wal. Wala quwata. Wali-wali daya lah wali-wali iki. Nah, wala quwata la haula wala quwata dadi wala quwata. Nah, terus wali-wali daya cara apa? Seperti bayi itu, iya, menyelamati bayi. Nah, itu kan biasanya pakai iwal-iwal. Itu sebenarnya juga doa. Terus apa? Sajen-sajen itu kan sebenarnya juga menggambarkan suatu doa. Dan ini kan juga menjadi tradisi adat budaya orang dulu sebelum ada agama Islam masuk gitu loh, Mbak. Jadi mengolaborasi antara budaya dan agama ini supaya bisa orang-orang ini bisa menerima agama yang kita sampaikan melalui budaya itu sendiri. Jadi jangan sampai kita ini inginnya meraih hati seseorang tapi jangan sampai merusak sifat karakter seseorang itu sendiri gitu loh. Intinya itu di situ. Ketika manusia ini ingin menambah sebuah pengetahuan tapi kok bisa merusak jati dirinya, jati diri orang yang mau diberi ilmu itu loh. Itu biasanya jadinya ilmu itu tidak berkah, Mbak. Bahkan tidak bisa masuk sama sekali. Nah, makanya kenapa kok saya ini sangat menjunjung tinggi budaya kita libatkan supaya bisa diterima oleh agama. Intinya kan gitu toh. Nah, makanya saya tiap mengarang lagu itu kan saya pakai siiran Jawa. Nah, siiran Jawa. Karena apa? Saya ini orang Jawa. Nah, dan tujuan saya menjawakan Jawa. Cara Jawa ini istilahnya Jawa aja ilang Jawane. Dadi wong Jawa sing njawani. Intinya itu di situ saya. Nah, menghargai. Nah, jadi jangan sampai kita ini beragama tapi justru kita kehilangan jati diri kita. Nah, jati diri kita ini orang Jawa loh. Jati diri kita kan Jawa toh. Nah, orang Jawa ketika memeluk agama Islam tidak harus menjadi orang Arab. Nah, tetaplah jadi jati dirimu pribadi yang sebenarnya. Ketika kamu ini menjadi orang Jawa, jadilah orang Jawa yang beragama Islam. Cara Islam sing Jawa. Seumpama Sunda, ya Islam Sunda.
Nah, jadi kan itu kan perpaduan antara budaya dan agama. Bukan berarti kita mengagamakan budaya, tidak apa budaya menjadi agama, tidak loh ya. Agama tetap agama, budaya tetap budaya. Tapi ketika kita ini mau dakwah, istilahnya dakwah ya, istilahnya dakwah atau menyampaikan ilmu agama, jika kita bisa memadukan budayanya, kita lebih bisa enak masuknya gitu loh. Masuknya ini lebih enak karena apa? Ketika orang Jawa ini dimasuki agama dengan versi Jawa, meskipun agama Islam loh ya yang dibawa itu tadi, bisa masuk tanpa terasa. Rorong lebu loh Pak. Nah, ujuk-ujuk lebu. Tahu-tahu sudah masuk ke di dalam hati kita. Tidak terasa itu. Jadi ketika kita memasukkan sesuatu pemahaman, alangkah baiknya kita jangan meninggalkan budaya. Karena apa? Maaf loh Mbak, budaya ini tidak pernah membedakan agama. Setiap agama ini tidak pernah membeda-bedakan budaya. Nun sewu loh nggih, sebenarnya seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Budaya ini sifatnya multi, universal. Budaya ini di Jawa saja agamanya ada berapa? Di Jawa agamanya banyak kan? Tidak semua agamanya Islam yang di Jawa ini. Tapi yang namanya budaya Jawa, semua agama yang di Jawa bisa menerimanya gitu loh. Nah, makanya bagaimana kita ketika berdakwah, memberi pemahaman seseorang, jangan sampai meninggalkan budayanya agar tidak merusak jati diri pribadi orang yang beragama itu sendiri, gitu loh. Nah, terus apa nih kamu? Iya itu sih Gus. Yang merusak ya udah kejawab semua ini Gus. Terus ini bahas tentang zaman goro-goro nih Gus ya. Gimana kok bagaimana? Ini Gus, kenapa sekarang orang-orang pada banyak yang bilang kalau sekarang itu zamannya zaman goro-goro? Apakah ada pertanda alam atau gimana menurut Gus Andi? Itu sebenarnya sudah tertulis kok Mbak. Sejak zaman dulu ini sudah tertulis di tahun ini itu sebenarnya sudah tertulis dan ini memang sudah waktunya. Nah, zaman goro-goro itu bagaimana sih? Gini Mbak, goro-goro menungso iki menglakune Allah, terlalu ngumbar angkara murka, dadine Gusti Allah ya menunjukkan angkara murka. Goro-goro menungso akhlake apik, akhirnya Gusti Allah ya menunjukkan kuasa dan akan menurunkan rahmatnya kepada umat manusia. Jadi goro-goro ini sebenarnya hukum sebab akibat. Nah, sebenarnya itu gitu. Zaman goro-goro ini hukum sebab akibat. Ketika manusia ini melakukan sesuatu hal yang istilahnya menuruti hawa nafsu, terlalu menuruti angkara murkanya, ya murka Allah akan turun berupa bencana-bencana itu. Kalau dilihat dari keadaan umat sekarang ini akhlaknya sudah mulai rusak. Itu tidak peduli, kadang kiai pun hilang jati dirinya kiai. Ada juga pejabat hilang jati diri seorang pejabat. Pemimpin hilang jati diri seorang pemimpin. Pendekar hilang jati diri pendekar. Gitu. Bahkan orang kecil pun hilang jati dirinya. Itu. Inilah zaman goro-goro datang. Makanya datangnya zaman goro-goro ya karena ini.
akhlak manusia sudah mulai rusak. Makanya Nabiullah Muhammad SAW dulu, apa yang dikhawatirkan pada umatnya, yang dipikirkan Nabi Muhammad itu umatku iki sok piye, mergo apa? Karena apa? Akhlaknya. Kalau mulai akhlaknya umat ini mulai rusak, inilah awal dari kehancuran peradaban manusia itu sendiri. Terus peradaban ini yang bagaimana sih? Peradaban ini sebenarnya keadaan zaman ketika adab manusia ini baik, ya peradabannya menjadi baik. Ketika adab manusia atau budi pekerti manusia ini sudah rusak, ya keadaan alam juga ikut rusak. Itu sebenarnya. Ini sebenarnya hukum sebab akibat zaman goro-goro itu. Cara istilah apa? Istilah ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kan sebenarnya kan itu kan. Nah, cara wong Jawa istilahnya ngunduh waing pakerti. Jadi apa sing dilakoni, apapun yang dilakukan manusia, kalau lakunya baik, ya akan mendapatkan kebaikan atas apa yang dilakukannya kebaikan itu. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia itu melakukan hal yang buruk, ya akan mendapatkan keburukan atas dasar apa yang dilakukan atas dasar buruk itu sendiri. Gitu. Jadi kita di sini belajar bersama-sama. Bukan berarti saya ini sok paling jago, sok paling enggak. Apalagi melihat keadaan yang seperti ini, ya gonjang-ganjingnya jagat seperti ini yang di Indonesia saja yang lagi viral kan banyak. Kita tidak usah menyebut siapa-siapa. Ini sebenarnya adalah bentuk dari rusaknya peradaban. Yang dari instansi juga seperti itu, dari background agama seperti itu, dari background nasional seperti itu sebenarnya kan sama-sama mencari panggung, ya kan? Sama-sama mencari panggung. Kita tidak mengkritik, tidak, tapi kita untuk itibar diri kita sendiri gitu, ya kan? Ketika kita ini mau untuk membaca dan mampu untuk membaca suatu keadaan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di dunia. Ini kan sebenarnya kan Allah yang menghendaki sebenarnya kan. Nah, kita tidak usah banyak komen, jangan terlalu banyak komen. Karena apa? Ketika kita banyak komen berarti kita sama saja, tidak ada bedanya. Nah, yang paling inti itu ketika kamu mencari panggung, jangan merusak panggung orang lain. Kalaupun ingin memperingatkan seseorang yang melakukan kesalahan, jangan diumbar ke umum, jangan diumbar ke publik. Karena apa? Bisa merusak reputasi seseorang atau panggung seseorang itu sendiri. Kalau ingin mengingatkan secara pribadi empat mata, kalau masih bisa diingatkan, ingatkan. Kalau tidak bisa, biarkan. Ya. Tapi kalau sudah mendapatkan panggungmu, jangan sekali-kali kau menyalahgunakannya. Karena apa? Nah, hukum sebab akibat atau zaman goro-goro ini pasti datang atas apa yang kau lakukan. Jangan sekali-kali kamu menyalahgunakan panggung yang sudah diberikan Allah kepadamu. Nah, ini kan sebenarnya suatu gambaran. Kalau dipikir-pikir semua kan sambil mencari panggungnya sendiri-sendiri. Nah, sambil mencari pembenaran. Terus apalagi terlalu mengumbar egonya masing-masing, mengumbar hawa nafsunya masing-masing. Ini sudah tidak pas. Ini sudah tidak pas. Apalagi kanugrahan istilahnya, rahmat atau ma'unah dari Allah, kok inginnya dibuktikan? Bukti bagaimana? Kita diberi kehidupan secara nyata ini. Inilah bukti kuasa Tuhan. Jangan kau tuntut lagi Tuhan untuk membuktikan.
ketika Tuhan itu membuktikan kuasanya kepada manusia, manusia tidak bisa berbicara ataupun melihat apa-apa lagi. Gitu. Bahaya kalau ini terlalu diumbar terus-menerus. Nah, zaman goro-goro ini pasti akan datang. Zaman goro-goro pasti akan datang. Karena apa? Menyesuaikan apa yang kau lakukan. Nah, itu. Jadi hati-hati. Nah, untuk itu marilah kita saling introspeksi diri, jangan terlalu mencari pembenaran diri. Kita seharusnya bagaimana mencari kebenaran, jangan terlalu mencari kesalahan orang lain. Karena apa? Ketika kita memandangnya dengan kebencian, yang ada pasti keangkara murkaan, kesalahan. Ketika kita memandangnya atas dasar kebaikan, itu yang terlihat pasti kebaikannya. Nah, makanya kita kan bagaimana kita menyikapi suatu kejadian yang sudah dikehendaki oleh Tuhan secara dewasa. Belajarlah mendewasakan diri, jangan terlalu mendewakan diri. Ya. Intinya itu. Jangan terlalu mendewakan dirimu, tapi seharusnya kita harus belajar mendewasakan diri berdasarkan apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan, suatu peristiwa-peristiwa yang nyata ini. Itu.